Beberapa menit ke depan, aku gak mau ngajak kamu nangis. Aku juga gak mau ngajak kamu berdamai. Aku cuma mau ngajak kamu duduk sebentar dan ngerasa jadi anak yang tumbuh di rumah yang seharusnya aman, tapi kenyataannya gak pernah benar-benar tenang. Broken home, atau keluarga utuh tapi berantakan. Dua-duanya beda bentuk, tapi capeknya mirip. Broken home sering dipahami terlalu sempit, seolah-olah cuma soal ayah dan ibu yang pisah. Padahal rumah bisa tetap utuh secara hukum, lengkap secara struktur, tapi rusak secara emosi. Anak-anak di dalamnya gak pernah bertanya, "Papa, Mama kenapa?" Mereka cuma belajar satu hal: jangan bikin suasana makin parah. Dan itu pelajaran yang berat untuk anak sekecil apapun. Anak dari rumah berantakan biasanya jago satu hal: membaca situasi. Ada nada suara sedikit naik, dia langsung diam. Pintu dibanting, dia langsung menghilang. Bukan karena penurut, tapi karena tahu salah langkah sedikit, emosi orang dewasa bisa meledak. Dan lucunya, anak seperti ini sering dibilang, "Dewasa banget ya kamu." Padahal dia cuma gak punya pilihan untuk jadi seorang anak-anak. Anak broken home sering dipaksa kuat. Bukan karena ingin, tapi karena keadaan. Dia belajar gak berharap, gak minta, dan gak nuntut. Karena berharap itu beresiko. Dan minta perhatian kadang justru bikin masalah baru. Jadi dia tumbuh dengan keyakinan diam-diam, kalau gue butuh apa-apa, gue bisa urus sendiri. Terlihat mandiri, aslinya sendirian. Sekarang kita bahas yang sering diabaikan. Keluarga utuh, ayah ada, ibu ada, tapi rumahnya tegang. Gak selalu teriak, kadang cuma dingin. Gak selalu berantem besar, kadang cuma saling sindir. Dan anaknya tumbuh jadi penonton konflik yang gak pernah selesai. Dia belajar, cinta itu gak hangat. Rumah itu bikin waspada. Dan diam, itu cara dia bertahan hidup. Dan yang bikin rumit, dari luar, keluarga ini terlihat normal. Di banyak rumah berantakan, anak bukan cuma anak. Dia jadi penenang ibu, pendengar ayah, sekaligus menjadi alasan orang tua bertahan atas pernikahannya. Dan tanpa sadar, beban emosi orang dewasa ditaruh ke pundak anak-anak. Anaknya gak protes, karena belum tahu kalau itu bukan tugasnya. Dia cuma tahu satu hal: kalau aku kuat, semuanya bisa jalan. Padahal yang pelan-pelan hancur ya diri dia sendiri. John Bowlby lewat attachment theory bilang satu hal sederhana tapi penting. Anak butuh kelekatan yang aman. Bukan rumah sempurna,
bukan orang tua ideal, tapi emosi yang konsisten. Anak perlu tahu kalau aku sedih. Dan aku gak sendirian. Kalau itu gak ada, anak tumbuh dalam mode siaga. Tenang tapi tegang, kuat tapi capek. Makanya waktu dewasa, banyak orang dari rumah berantakan itu takut konflik tapi takut juga ditinggal. Ingin dekat tapi cepat lelah. Jago merawat orang lain tapi bingung merawat diri dia sendiri. Bukan karena drama dan bukan karena lebay, tapi karena dari kecil emosi itu gak pernah aman. Jadi dewasa cuma jadi versi lebih rapi dari anak yang dulu gak pernah santai. Dan yang paling menyakitkan bukan rumah yang hancur, tapi rumah yang bertahan dengan mengorbankan anak. Orang dewasa bilang, ini semua demi anak. Tapi mereka lupa bertanya, anaknya kuat enggak? Dan anak gak pernah bilang capek. Karena dari kecil dia belajar, capek itu gak penting. Kalau kamu tumbuh dari rumah yang berantakan, dan hari ini kamu sering capek tanpa tahu kenapa, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena dulu kamu belajar bertahan di tempat yang seharusnya jadi tempat pulang. Dan video ini bukan buat nyalain siapapun, cuma buat bilang, kamu gak rusak. Kamu cuma pernah sendirian terlalu lama. Dan sampai jumpa di kisah pahit selanjutnya. Terima kasih.